Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan juga belajar bersama mengenai mata kuliah pedagogi kritis. Pedagogi kritis ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum kita memulai videonya, perkenalkan nama saya Funda Sama Megiska dengan akhir 020 dari Teknologi Pendidikan. Dan ini dia videonya. Nah, teman-teman, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai pedagogi kritis. Istilah pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu paidagogos, yang diartikan sebagai seni atau pengetahuan untuk mengajar anak-anak. Pedagogi kritis dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kerangka berpikir atau paradigma yang dibangun dengan cara berpikir kritis untuk selalu melakukan otokritik, mempertanyakan, dan mengkritisi pendidikan pada aspek-aspek fundamental. Kemudian yang kedua, merupakan gerakan sosial untuk menciptakan praktek pendidikan yang emansipatoris, humanis, egaliter, dengan kesadaran dan berlandaskan berpikir kritis peserta didik. Materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai paradigma ilmu sosial dan praktik teknologi pendidikan. Perkembangan paradigma ilmu sosial. Perubahan paradigma dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir terhadap proses pembelajaran. Paradigma sebagai standar konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan juga menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Paradigma ini memiliki beragam unsur dan tidak hanya tunggal, di mana unsur-unsur tersebut terdiri dari berbagai konsep. Dalam ilmu sosial atau sosiologi, Rizal menyebutkan paling tidak terdapat 3 paradigma besar, yaitu terdapat paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan juga paradigma perilaku sosial. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai paradigma positivistik, post-positivistik, kritis, dan konstruktivistik dalam praktik teknologi pendidikan. Paradigma positivistik. Secara etimologi, positivisme ini berasal dari kata positif, yang berarti suatu peristiwa itu benar-benar terjadi. Pengertian positivisme secara terminologis yaitu suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Pada dasarnya, paradigma positivisme merupakan filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan nyata didasarkan pada pengalaman aktual fisika. Selanjutnya ada paradigma post-positivistik. Paradigma post-positivistik merupakan suatu bentuk modifikasi dari positivistik. Tujuan utama dari pembelajaran yang menggunakan paradigma ini adalah membantu seorang individu untuk menyadari dirinya sendiri secara bebas menjadi individu yang demokratis, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri. Post-positivisme berusaha membawa pendidikan tidak hanya berfokus pada kejadian atau hal-hal yang dapat dibuktikan secara empiris, melainkan juga meliputi hal-hal yang dapat dilihat dan juga dapat dirasakan. Yang selanjutnya adalah paradigma kritis. Paradigma kritis ini merupakan paradigma yang berpihak pada kemasyarakatan, kemanusiaan, dan juga keadilan, dengan fokus mengkaji fenomena sosial dan mencari akar suatu problem melalui perspektif kritis atau perspektif konflik, dan berangkat dari cara melihat yang realitas dengan mengasumsikan bahwa selalu ada struktur sosial yang tidak adil. Pengaruh paradigma kritis dalam praktek teknologi pendidikan sebenarnya sudah dapat dilihat dari lingkup pembelajaran secara umum yang telah menerapkan prinsip belajar yang berkarakter humanis, kontekstual, fasilitatif, dan demokratis. Yang selanjutnya ada paradigma konstruktivistik. Paradigma yang mengacu pada kebenaran suatu realitas sosial yang terbentuk melalui proses konstruksi pengetahuan dalam lingkungan sosial dan bersifat relatif. Dalam konteks teknologi pendidikan, paradigma ini lebih berorientasi dalam memfasilitasi pembelajaran. Strategi paradigma konstruktivistik yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada pengalaman belajar yang bermakna dan juga interaktif. Materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai konteks historis pemikiran Karl Marx, alienasi dan materialisme dialektika. Konteks historis pemikiran Karl Marx. Menurut Karl Marx, kodrat dan kesadaran manusia memiliki sifat praktis yang tidak terlepas dari proses sejarah, konteks sosial ekonomi, dan hubungan sosial. Manusia terlibat dalam masyarakat melalui produksi berbagai pekerjaan, membentuk status dan bentuk sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk bekerja dan kapitalis. Makna kerja menurut Karl Marx. Marx dan pandangannya tentang kerja dapat dijelaskan sebagai berikut. Kerja sebagai aktivitas pembeda antara manusia dan juga hewan, kerja sebagai aktivitas manusia dalam mengubah alam, kerja sebagai ungkapan realisasi diri manusia, kerja sebagai medium sosialisasi diri manusia, kondisi objektif tentang kerja, manusia terasing dari dirinya dalam pekerjaannya, kerja sebagai penyebab keterasingan manusia dari relasi sosial,
eksploitasi manusia dalam pekerjaannya, revolusi sebagai solusi masalah kerja, dan hak milik serta tatanan sosial. Alienasi pada masa kapitalisme, kontraproletar dan kapitalis. Alienasi dimaknai adanya suatu keadaan di mana manusia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang tercipta dari hasil kreasinya sendiri. Alienasi pada masa kapitalisme sebenarnya terjadi pada dua kutub yang bertentangan, yaitu pada kaum proletar dan juga kaum bolsyevis. Kondisi alienasi pada kaum proletar dan kapitalis. Marx meyakini bahwa sistem produksi kapitalis membuat kerja manusia menjadi tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Karena baginya kapitalisme ini memicu tindakan sewenang-wenang para pemilik modal untuk menindas dan memeras kaum buruh demi kepentingannya. Kondisi inilah yang menyebabkan pekerja teralienasi atau mengalami kekerasan dalam menjalani aktivitas pekerjaannya. Kemudian yang selanjutnya, prinsip dan metode berpikir dialektika. Dialektika sebagai solusi. Dialektika berasal dari bahasa Yunani dialektik yang berarti berbicara atau berdialog. Dialektika pada dunia materialisme yang kata Marx bisa menyelesaikan kontradiksi atau pertentangan antara kaum kapitalis dan kaum proletar. Dialektika bisa menjadi jalan untuk menghindarkan manusia menjadi teralienasi. Teori yang berikutnya yaitu teori yang keempat mengenai teori kritis satu. Mazhab Frankfurt, sejarah dan perkembangan pikiran. Teori kritis Mazhab Frankfurt pertama kali didefinisikan oleh Max Horkheimer melalui esainya yang terbit pada tahun 1937 dengan judul Teori Tradisional dan Teori Kritis. Teori kritis Mazhab Frankfurt berupaya untuk mengembalikan otonomi subjek, yaitu membebaskan manusia dari hegemoni sektoral yang bersifat menindas dengan cara membangun perspektif dan kesadaran kritis masyarakat tentang bagaimana kepercayaan ideologis masyarakat telah membentuk realitas sosial tersebut. Materi selanjutnya adalah mengenai teori kritis Jürgen Habermas. Habermas berfokus pada pengembangan teori komunikasi dengan menggunakan analisis linguistik dalam kerangka teori kritis. Dalam bukunya, The Theory of Communicative Action, Jürgen Habermas mengidentifikasi 4 jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Yang pertama, klaim kebenaran. Yang kedua, klaim ketepatan. Yang ketiga, klaim kejujuran. Yang keempat, klaim komprehensibilitas. Yang selanjutnya, kita akan membahas materi kelima mengenai teori kritis kedua. Teori budaya dan kajian budaya. Teori budaya adalah teori yang digunakan untuk memandu awal peneliti, kemudian digunakan untuk merumuskan teori baru, sehingga memunculkan banyak teori baru yang selaras dengan keluasan bidang telaah cultural studies. Selanjutnya ada kajian budaya. Kajian budaya sebagai suatu disiplin ilmu yang mulai berkembang di wilayah barat seperti Inggris, Amerika, Eropa, dan Australia, berdasarkan suatu pengetahuan yang disesuaikan dengan konteks keadaan dan kondisi etnografi serta kebudayaan mereka. Pada tahap kelanjutannya di era awal abad 21, kajian budaya dipakai di wilayah timur untuk meneliti dan menelaah konteks sosial di tempat-tempat yang jarang disentuh oleh para praktisi kajian budaya barat, antara lain seperti Afrika, Asia, atau Amerika Latin. Pemikiran post-strukturalis dalam teori kritis kedua adalah sebuah pemikiran yang muncul akibat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan pada pemikiran sebelumnya, yaitu strukturalisme. Strukturalisme dibangun atas prinsip Saussure bahwa bahasa sebagai sebuah sistem tanda harus melihat ke dalam tahapan tunggal sementara. Materi yang keenam kita akan membahas mengenai feminisme. Pengertian gerakan feminisme. Feminisme merupakan gerakan atau doktrin yang menganjurkan perempuan untuk menuntut emansipasi, kesetaraan serta keadilan hak dalam berbagai bidang dengan kaum pria. Selanjutnya adalah materi mengenai aliran-aliran feminisme. Di gelombang pertama, terdapat aliran feminisme liberal, radikal, anarkis, marxis, dan juga sosialis. Kemudian pada gelombang kedua, terdapat feminisme eksistensial dan juga geosentris. Dan feminisme gelombang ketiga dan keempat, muncul feminisme postmodern, multikultural, global, ekofeminisme, cyber, dan interseksional. Materi yang ketujuh kita akan membahas mengenai pendidikan sensitif gender. Pengertian konsep gender. Gender adalah konsep yang menjelaskan perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki yang bisa bersifat bawaan dan juga hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang dipelajari melalui sosialisasi. Materi berikutnya perbedaan konsep gender dan feminisme. Konsep gender dan feminisme adalah dua konsep yang saling berkaitan erat tetapi memiliki fokus dan makna yang berbeda. Gender mengacu pada peran dan ekspektasi sosial yang diberikan kepada laki-laki serta perempuan. Sedangkan feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan juga ideologi yang bertujuan untuk mencapai keadilan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Materi selanjutnya mengenai kesamaan dan kesetaraan gender. Kesamaan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia.
tanpa membedakan peran dan fungsi mereka dalam masyarakat. Materi yang ke-8 kita akan membahas mengenai analisis pedagogi kritis, transformatif, Henry Giroux. Proses Henry Giroux mengintrodusir pedagogi kritis. Henry Giroux adalah tokoh terkemuka dalam pedagogi kritis, yaitu metode pendidikan yang bertujuan untuk mendorong siswa agar menjadi agen perubahan sosial yang aktif. Pedagogi kritis Henry Giroux memberikan wawasan yang luas dan kepekaan moral agar mendorong orang untuk terlibat dalam perubahan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih bebas dan adil. Yang selanjutnya adalah pedagogi kritis transformatif Henry Giroux. Pedagogi kritis transformatif yang digagas oleh Giroux merupakan pemikiran mengenai pedagogi kritis yang bukan hanya berhenti pada aspek teoritis saja, melainkan praksis yang berupaya untuk merebut kembali semua kondisi ideologis, baik ekonomi, relasi sosial, budaya, dan juga politik. Transformatif di sini berarti proses perubahan dari bentuk pedagogi yang bersifat konvensional atau tradisional menuju ke arah pedagogi yang bersifat kritis. Pedagogi kritis transformatif Henry Giroux mengacu pada pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mendorong pemikiran kritis, pemahaman sosial politik, dan tindakan perubahan sosial. Materi yang ke-9 kita akan membahas mengenai pendidikan alternatif dan kaum marginal. Rasional pendidikan alternatif bagi kaum marginal, kajian kritis bentuk diskriminasi. Pendidikan alternatif adalah bentuk pengembangan praksis pedagogi yang berbeda dengan pendidikan konvensional. Kaum yang termarginalisasi dapat dikatakan sebagai kelompok dengan tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Kemudian ada materi mengenai perbedaan pendidikan alternatif dan sekolah alternatif. Pendidikan alternatif adalah istilah generik yang meliputi sejumlah besar program atau acara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan berbeda dengan cara tradisional. Sedangkan sekolah alternatif merujuk pada institusi pendidikan yang berbeda dan sekolah formal konvensional. Materi yang ke-10 mengenai pendidikan demokratis kritis dan multikultural. Pendidikan demokrasi, pendidikan demokratis, dan pendidikan demokratis kritis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan, yang pada intinya adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai rakyat yang berkuasa. Demokrasi dalam pendidikan adalah pengakuan terhadap setiap individu peserta didik sesuai dengan martabat mereka sendiri, karena demokrasi pada dasarnya bersifat alamiah dan manusiawi. Pendidikan demokratis yang dimaksud adalah pendidikan demokratis kritis yang merujuk kepada upaya pembangunan kesadaran kritis mengenai makna demokrasi melalui proses pembelajaran. Oke, dan ini dia materi yang ke-11 mengenai kesadaran kritis, pendidikan, dan analisis pemikiran Ivan Illich. Kesadaran kritis dan pendidikan. Kesadaran kritis dalam teknologi pendidikan adalah kemampuan individu untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan secara kritis terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya mengenai analisis pemikiran Ivan Illich, konsep Deschooling Society, dan fakta-fakta pendorong lahirnya ide. Deschooling Society adalah sebuah konsep yang mengusulkan pembelajaran tanpa sekolah dan membebaskan individu dari ketergantungan pada institusi pendidikan formal. Konsep Deschooling Society dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang lebih mandiri dan terdesentralisasi, serta mempromosikan pembelajaran yang tidak terbatas pada institusi pendidikan formal. Oke, itu tadi teman-teman materi mengenai mata kuliah pedagogi kritis dalam program studi teknologi pendidikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.